Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kabupaten Yahukimo memiliki visi dan misi sebagai berikut. Kabupaten Yahukimo memiliki visi membangun dengan hati, mewujudkan Yahukimo yang baru, aman, damai, sehat, cerdas, dan berintegritas. Sedangkan untuk misi, Kabupaten Yahukimo memiliki 6 misi, antara lain: 1. Meningkatkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berbudaya. 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, inklusif, berbasis potensi lokal. 4. Meningkatkan kesadaran hukum, politik, sosial, dan HAM. 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 6. Meningkatkan pelayanan publik yang prima yang didukung tata kelola pemerintahan yang profesional, berdaya saing, dan berintegritas. Prioritas pembangunan Kabupaten Yahukimo tahun 2022-2024 antara lain: Yahukimo cerdas dengan 10 sasaran antara lain rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka melek huruf, indeks pembangunan kebudayaan, indeks kesetaraan dan keadilan gender, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, penerapan kebudayaan dalam pembangunan, jumlah temuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pemanfaatan oleh publik, dan jumlah kelompok yang tumbuh dalam kewirausahaan.
Puskesmas keliling juga diinisiasi untuk menjangkau daerah-daerah yang sangat terpencil. Memastikan bahwa masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota tetap mendapatkan pelayanan medis. Program kesehatan ibu dan anak. Angka kematian ibu dan bayi di Yahukimo sebelumnya sangat tinggi, terutama karena kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan terlatih. Untuk mengatasi masalah ini, Bupati Yahukimo meluncurkan program khusus untuk kesehatan ibu dan anak. Program ini mencakup layanan pemeriksaan kehamilan rutin, pelatihan bidan lokal, serta penyediaan fasilitas bersalin yang lebih baik di puskesmas dan rumah sakit kabupaten. Penanganan penyakit menular dan penyakit endemik. Kabupaten Yahukimo memiliki tantangan tersendiri dalam hal penyakit menular dan endemik seperti malaria dan tuberkulosis. Dalam rangka menurunkan angka penderita penyakit ini, Bupati Yahukimo meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam diagnosis dan perawatan, serta melakukan penyuluhan secara berkala untuk mencegah penyebaran penyakit. Pemerintah kabupaten bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan kementerian terkait untuk memberikan pelatihan bagi tenaga kesehatan lokal. Yahukimo pintar atau cerdas. Pembangunan dan renovasi sekolah. Salah satu langkah pertama yang dilakukan adalah pembangunan sekolah-sekolah baru, terutama di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, sekolah-sekolah yang ada juga direnovasi untuk memastikan bahwa siswa memiliki lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Fokus utama adalah pada peningkatan infrastruktur, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium yang esensial untuk mendukung proses belajar mengajar. Pengadaan guru dan pelatihan tenaga pendidik. Masalah kekurangan tenaga pengajar terampil menjadi salah satu hambatan utama dalam peningkatan kualitas pendidikan di Yahukimo. Untuk mengatasinya, pemerintah kabupaten berupaya merekrut lebih banyak guru, terutama dari luar daerah, serta memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi guru-guru lokal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran sehingga siswa dapat memperoleh pendidikan yang sesuai dengan standar nasional. Menyadari bahwa kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal, pemerintah kabupaten bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Yahukimo. Kurikulum ini mencakup pengajaran tentang kearifan lokal, keterampilan praktis, dan pengembangan karakter yang bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berhasil di masa depan. Yahukimo Mandiri. Pemberdayaan pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan adalah sektor ekonomi utama bagi banyak penduduk Yahukimo. Oleh karena itu, program ini memfokuskan upaya pada pemberdayaan petani lokal dengan memberikan pelatihan teknis, bantuan bibit unggul, dan alat-alat pertanian modern. Program ini juga mencakup pengembangan komoditas lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti kopi dan hasil hutan non-kayu, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Pengembangan usaha kecil menengah atau UKM. Untuk mendorong kemandirian ekonomi, Bupati Yahukimo menginisiasi program pengembangan UKM. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk memulai dan mengembangkan usaha kecil, baik di bidang kerajinan tangan, pengolahan hasil pertanian, maupun perdagangan. Peningkatan infrastruktur ekonomi. Kemandirian ekonomi tidak akan tercapai tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi seperti pasar tradisional, jalan penghubung antar distrik, dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian. Peningkatan infrastruktur ini bertujuan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa sehingga hasil-hasil produksi masyarakat dapat lebih mudah dipasarkan. Implementasi program Yahukimo Mandiri telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Produk-produk lokal Yahukimo mulai dikenal di pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar Papua. Selain itu, dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, distribusi barang menjadi lebih lancar, sehingga perekonomian masyarakat bisa berkembang lebih cepat.
Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Yahukimo, Papua telah menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas antar distrik dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Beberapa proyek penting yang sedang dilaksanakan antara lain pembangunan jembatan. Pemerintah daerah Yahukimo fokus pada pembangunan jembatan di berbagai distrik untuk memperbaiki aksesibilitas antar wilayah. Pembangunan ini sangat penting mengingat kondisi geografis Yahukimo yang terdiri dari banyak sungai besar. Bantuan pembangunan lapangan terbang atau LAPTER. Beberapa lapangan terbang di distrik terpencil seperti LAPTER Haluon, LAPTER Hilipuk, LAPTER Yogosem, dan LAPTER Kayo, LAPTER Pasikni, LAPTER Kosarek, LAPTER Kono, dan lain-lain juga sedang mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan. Ini dilakukan untuk memudahkan akses transportasi udara yang merupakan sarana utama bagi penduduk Yahukimo karena sulitnya akses darat. Pengaspalan dan kebersihan di DKI. Di ibu kota DKI, proyek pengaspalan jalan utama, pembuatan trotoar, serta program kebersihan kota dengan penanaman bunga di pinggir jalan sedang dilaksanakan. Proyek ini bertujuan untuk mempercantik kota dan meningkatkan kenyamanan warga. Pembangunan rumah layak huni. Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Perumahan juga menggenjot pembangunan rumah layak huni di DKI. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hubungan kerja. Setiap distrik
guna memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Penutup, keberhasilan Bupati Yahukimo dalam mengimplementasikan visi Yahukimo Sehat, Yahukimo Pintar, dan Yahukimo Mandiri menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakatnya.